Guys, kita lanjut, ketika Mu Chen dan yang lainnya telah melangkah ke tahap awan petir yang mengarah ke tingkat keempat, kilau telah berkumpul di luar pagoda pemurnian tubuh, yang terbentuk menjadi layar besar. Di layar, setiap batu dan bata dari panggung awan petir dapat terlihat dengan jelas. Di luar pagoda pemurnian tubuh, semua orang melihat dengan tatapan gugup saat mereka melihat ke arah layar besar. Semua orang tahu bahwa setengah dari orang-orang akan tersingkir di panggung awan petir dan hanya 5 yang tersisa yang memenuhi syarat untuk melangkah ke tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh. Tingkat eliminasi terlalu menakutkan. Pada saat ini, semua orang secara bertahap pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh gelombang Mu Chen, tetapi mereka masih tidak dapat membantu sesekali melihat siluet ramping dan muda di layar dengan lampu aneh di mata mereka. Wajah Liu Qing pucat saat dia menggertakkan giginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah manusia itu benar-benar akan meledak dengan potensi yang mengerikan pada saat terakhir dan mengejar yang lainnya, meskipun tertinggal jauh di belakang. Momentum yang digunakan Mu Chen untuk mengejar Zhong Teng dan yang lainnya bahkan membuatnya merasa agak takut. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa Mu Chen memang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan untuk dapat memperoleh kuota dari klan 9 Netherbird untuk memasuki asal binatang surgawi. Dia benar-benar salah menilai dan mempermalukan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar orang gila untuk bisa mengejar ketinggalan. Selain Liu Qing, seorang ahli dari klan Rok Langit juga menghela nafas dan merasa tidak percaya. Wajah Liu Qing berangsur-angsur pulih. Sebelum dia menarik napas dalam-dalam, orang itu benar-benar tidak terduga. Tetapi terlepas dari apa artinya, yang berikutnya akan menjadi tantangan sejati. Dan kali ini, saya khawatir tidak ada yang akan memberinya waktu untuk menyiapkan arai spiritual setelah mengeksposnya sebelumnya. Kehilangan sarana yang begitu kuat seperti arai spiritual, salah satu jenius di tahap awan petir dapat dengan mudah mengalahkannya. Di panggung Thundercloud, selain dari Mu Chen, 9 lainnya semua penguasa kelas 7, selain kekuatan sebagai Divine Base, kekuatan bertarung mereka akan lebih ganas. Dengan cara ini, Mu Chen tidak diragukan lagi akan menjadi domba di antara serigala. Selanjutnya, mengenai arai spiritualnya yang menakutkan, kehilangan kesempatan yang menentukan juga berarti kehilangan intimidasi. Mungkin tidak ada yang akan duduk diam dan membiarkan dia mengatur arai spiritualnya. Para ahli klan Langit Rock juga mengangguk setuju, terlepas dari teknik rahasia apa yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk memungkinkannya mengejar yang lain. Tes yang akan datang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Terbukti, mereka tidak berpikir bahwa setelah dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan arai spiritualnya, Mu Chen bisa menjadi salah satu dari 5 yang tersisa. Saat mereka berbicara, keributan tiba-tiba terdengar di wilayah ini dan semua ahli melihat kejeniusan klan Gagak Guntur yang muncul di hadapan Mu Chen. Ini sebenarnya Lu Sui dari klan Gagak Guntur. Sepertinya dia akan bergerak menuju Mu Chen. Kekuatannya cukup kuat, dia bahkan lebih kuat dari Zhong Yan dari Skyrock Clan. Selanjutnya, karena Mu Chen telah mengungkapkan kartu truf arai spiritualnya, pertempuran ini tidak menguntungkannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, siapa tahu, Mu Chen mungkin masih memiliki kartu truf lainnya. Berdasarkan tindakan masa lalunya, dia tampaknya bukan orang yang sembrono. Karena itu masalahnya, karena dia berani memasuki pagoda pemurnian tubuh dengan kekuatannya di penguasa kelas 6, dia akan terlalu sombong jika dia tidak memiliki sarana untuk diandalkan. Ketika Lu Sui dari klan Gagak Guntur muncul di hadapan Mu Chen, para ahli di luar pagoda pemurnian tubuh semuanya sedang berdiskusi. Tapi setelah mengalami beberapa kali terakhir ketika Mu Chen membalikkan keadaan, tidak ada yang berani dengan santai mencapai kesimpulan. Meskipun Lu Sui kuat, Mu Chen juga tidak normal. Sepertinya kamu tidak punya waktu untuk menyiapkan arai spiritual apapun kali ini. Sementara semua orang di luar berdiskusi di antara mereka sendiri, Lu Sui berdiri di depan Mu Chen dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara yang terlihat sangat dingin. Mu Chen menatap Lu Sui di depannya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Tak lama setelah itu, cahaya spiritual di tangannya berangsur-angsur menghilang. Sepertinya mengungkapkan arai spiritualnya telah membuat orang-orang ini merasa takut sampai-sampai mereka tidak mau memberinya waktu untuk bersiap. Meskipun Lu Sui dengan santai berdiri di depannya, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual tak terbatas menyapu di bawah kakinya, menghancurkan semua segel spiritual yang telah dia kirim ke tanah sebelumnya.
Dengan cara ini, segel spiritual dalam arah spiritual akan rusak dan arah spiritual tidak akan stabil. Jika Mu Chen memaksakan jalannya, akan sulit baginya untuk mendapatkan efek apapun dan dia hanya akan membuang-buang waktu. Apa yang salah? Tidak akan menggunakan arai spiritualmu? Melihat aksi Mu Chen, ejekan muncul di wajah Lu Sui. Menyerah pada arai spiritualnya tidak diragukan lagi mematahkan anggota tubuhnya dalam pandangannya. Menggunakan cara lain sesekali mungkin lebih menarik. Menghadapi senyum mengejek Lu Sui, tangan Mu Chen bergabung dan merasakan energi kuat mengalir di tubuhnya, sebelum dia tersenyum ringan. Menghadapi nada mengejek Mu Chen, wajah Lu Sui menjadi gelap. Lalu dia menunjuk ke atas panggung dan berkata dengan menakutkan, "Masih ada cukup waktu bagimu untuk tersesat dari panggung. Kalau tidak, tidak ada yang akan membawa mayatmu kembali jika kamu mati di sini." Tapi ternyata, Mu Chen menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tatapan Mu Chen langsung menyebabkan niat membunuh yang kejam di hati Lu Sui melonjak, karena Mu Chen menatapnya dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti orang bodoh saat ini. "Kamu mencari kematian?" Niat membunuh melonjak dan Lu Sui tidak lagi repot berbicara. Dengan menginjak kakinya, energi spiritual kekerasan menyapu keluar dari tubuhnya. Sebenarnya ada kilat yang berkelap-kelip dalam energi spiritualnya yang besar dan guntur yang bergemuruh bergema yang tampaknya mencapai resonansi dengan kilat yang mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Tekanan kuat memancar dari tubuh Lu Sui bersamaan dengan itu. Merasakan tekanan, kilatan kejutan muncul di mata Mu Chen. Klan Gagak Guntur tampaknya memiliki resonansi tinggi dengan energi petir dan energi spiritual di tubuh mereka bahkan mengandung sedikit energi petir, menyebabkan energi spiritual mereka menjadi lebih ganas. "Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh penguasa kelas 6 seperti Anda tanpa arai spiritual Anda." Kata-kata Lu Sui mengandung niat membunuh dan, pada saat berikutnya, guntur bergemuruh dan dia berubah menjadi kilatan petir. Kecepatannya secepat kilat, lalu dia muncul di langit sebelum Mu Chen dalam sekejap. Wajah Lu Sui dingin saat dia melihat ke bawah ke arah Mu Chen, sebelum melemparkan telapak tangan ke bawah dengan kilat tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Telapak tangan itu mendarat dengan lembut tetapi secara praktis mengandung kekuatan yang memusnahkan. Palem pengumpul petir hebat, telapak tangan itu tampak seperti telah mengumpulkan puluhan ribu sambaran petir dan satu telapak tangan itu tampak seperti bisa memusnahkan langit. Saat kilatan petir terpantul di mata Mu Chen, dia melihat telapak tangan Lu Sui yang berisi petir yang ganas. Tatapannya sedikit berkedip, dibandingkan dengan Zhong Yan, kekuatan Lu Sui jelas jauh lebih kuat. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi jenius dari klan Gagak Guntur dan tidak bisa diremehkan hanya dengan fakta ini saja. Namun, menghadapi telapak tangan keras Lu Sui, tidak ada ketakutan di wajah Mu Chen dan kedalaman matanya melonjak dengan niat bertarung yang membara. Dia bisa merasakan bahwa otot-otot di tubuhnya gemetar karena haus akan pertempuran. Setelah mengalami penyempurnaan dari 3 tingkat pagoda pemurnian tubuh, kekuatan yang terkandung di ototnya terlalu kuat. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan pertempuran untuk bertarung sepuasnya, membiarkan energi dalam dagingnya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Mu Chen menjilat bibirnya dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya tampak bergetar saat raungan naga dan tangisan burung phoenix bergema dari tubuhnya. Darah di tubuhnya berguling dan energi di tubuhnya tidak bisa ditekan lagi. Oleh karena itu, Mu Chen pada dasarnya tidak memiliki pikiran untuk menekannya. Dengan menghentakkan kakinya, dia menyerang ke arah telapak tangan yang berasal dari Lu Sui. "Kamu mencari kematian?" Ketika Lu Sui melihat Mu Chen menerkam ke arahnya, wajahnya berubah menjadi buas. Belum lagi penguasa kelas 6 belaka. Bahkan mereka yang berada di penguasa kelas 7 tidak akan berani menghadapi telapak tangannya secara langsung. Jadi tindakan Mu Chen hanyalah dia mencari kematian di matanya. Senyum sinis muncul saat sambaran petir tak berujung yang berkumpul di telapak tangannya berubah menjadi sangat ganas. Suara gemuruh yang menggelegar mengguncang cakrawala saat cahaya terjalin dan telapak tangannya melebar beberapa ratus kali lipat, seperti gunung besar petir yang dengan ganas menekan ke arah Mu Chen. Sosok Mu Chen segera muncul di udara saat dia melihat telapak petir yang menekan. Tak lama setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan runin naga ungu emas menggeliat dan pindah ke tinjunya. Tato naga sejati merentangkan cakarnya dan digabungkan dengan 5 jari Mu Chen.
sisik naga ungu emas berkedip-kedip, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, tinjunya dan cakar naga telah menyatu dengan sempurna menjadi satu pada saat ini. Energi yang tak terlukiskan meledak dari tangan Mu Chen dan energi itu bahkan membuatnya sendiri merasa terkejut. Seiring dengan peningkatan fisiknya selama periode waktu ini, Mu Chen juga secara bertahap merasakan bahwa energi yang terkandung dalam fisik naga Phoenix secara bertahap dilepaskan olehnya. Tinju ini bernama tinju naga sejati, tangan Mu Chen ditutupi oleh cakar naga dan nadinya menggeliat seperti naga. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak petir yang dengan cepat meluas di depan matanya, dia bisa melihat wajah jahat Lu Sui melalui kilat. Yang terakhir sepertinya sudah menikmati kemenangan membunuhnya saat ini. Tapi sayang sekali keinginannya tidak terpenuhi. Mu Chen tersenyum, lalu dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan tinjunya, yang berkedip-kedip dengan sisik naga ungu emas, keluar dan itu sangat bentrok dengan telapak petir, melepaskan energi yang menakutkan. Dia bahkan menghancurkan ruang dengan tinju ini. Ketika tinju yang ditutupi dengan sisik naga ungu emas bentrok bersama dengan petir yang turun, suara besar dihasilkan dari tabrakan, seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja, dan banyak retakan hitam menyebar di luar angkasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan kilat menyebar seperti puluhan ribu ular, melahap ruang di dekatnya dan para ahli yang awalnya di sekitar mereka segera mundur sambil melihat titik konfrontasi antara Mu Chen dan Lu Sui dengan kaget. Mu Chen sebenarnya menghadapi Lu Sui, semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun kehilangan arai spiritualnya, Mu Chen masih berani menghadapi Lu Sui. Namun, keheranan mereka dengan cepat berubah menjadi kuburan. Karena mereka menyadari bahwa petir hebat di ruang yang runtuh tidak seperti pisau panas yang menembus mentega seperti yang mereka harapkan, cahaya keemasan yang tampak lemah juga tidak runtuh seperti yang mereka bayangkan. Mu Chen benar-benar menerima serangan dari Lu Sui, tatapan seseorang berkedip saat ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. Penghinaan yang awalnya mereka miliki untuknya telah sepenuhnya dihapus pada saat ini. Di kejauhan, Zhong Teng, yang menghadapi Mo Feng, memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya dan tatapannya menjadi lebih gelap. Mu Chen itu benar-benar merepotkan. Seperti yang telah saya sebutkan, Anda terlalu naif untuk berpikir bahwa Mu Chen sangat mudah untuk dihadapi, kata Mo Feng samar. Ketika Zhong Teng mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Mo bersukacita sedikit terlalu dini. Lu Sui tidak selemah yang kamu kira. Dibandingkan dengan dia, Mu Chen masih memiliki jarak di antara mereka. Mo Feng menolak berkomentar dan tangannya digantung dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak bergerak dalam konfrontasinya dengan Zhong Teng. Itu karena mereka berdua tahu bahwa saat mereka bertarung, akan sulit bagi pemenang untuk ditentukan di antara mereka dan dengan para ahli lain yang menonton di sekitarnya. Orang-orang itu akan menerkam saat mereka menderita luka berat. Motif Zhong Teng hanya untuk menjerat Mo Feng, memberi Lu Sui waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Demikian juga, Mo Feng, yang percaya diri pada Mu Chen, juga telah memutuskan untuk mengawasi Zhong Teng, mencegah Zhong Teng meluncurkan serangan diam-diam terhadap Mu Chen. Karena jika itu masalahnya, bahkan jika Mu Chen memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, juga akan sulit baginya untuk berurusan dengan dua penguasa kelas ketujuh. Keduanya berdiri di langit tanpa bergerak, tetapi keduanya memiliki cahaya dingin yang berkedip-kedip di mata mereka, menunjukkan niat membunuh di mata masing-masing. Sementara Zhong Teng dan Mo Feng berdiri dalam konfrontasi, kilat ganas dan cahaya keemasan masih mendatangkan malapetaka di kejauhan, yang menghancurkan ruang. Di balik telapak tangan petir, wajah Lu Sui menjadi sedikit terdistorsi saat dengan kejam melihat pemandangan di depan mereka dengan amarah yang melonjak di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa telapak tangan yang sangat dia yakini akan ditahan oleh Mu Chen. Usaha yang sia-sia, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Sui menggertakkan giginya saat dia meraung. Energi spiritual di tubuhnya melonjak seperti banjir. Petir di bawah telapak tangannya meledak dengan keras, meledak di ruang terdekat. Angin kencang di tinju meluas, agak memiliki momentum untuk menghancurkan cahaya keemasan. Lu Sui jelas bahwa panggung awan petir terlalu kacau dan karenanya, dia tidak bisa menyeret pertempuran keluar. Dia harus berurusan dengan Mu Chen sesegera mungkin sehingga dia bisa mengurangi kelelahan energi spiritualnya. Kalau tidak, jika dia menghabiskan terlalu banyak kekuatannya,
Bahkan jika dia memenangkan pertarungan, dia akan dimangsa oleh para ahli lainnya, mengurangi pesaing. Karena itu, dia harus segera berurusan dengan Mu Chen. Saat petir menyapu, mata Mu Chen berkontraksi. Namun, dia tidak mundur, sebaliknya, dia malah maju. Di lengan kanannya, pembuluh darah terus-menerus menggeliat seperti naga dan setiap gerakannya akan memancarkan gelombang energi yang mengerikan. Tato naga sejati di lengannya menjadi lebih jelas dan cakar naga, yang menutupi jari-jari Mu Chen, menjadi lebih kuat dengan aura tak terbatas yang secara bertahap memancar darinya. Mata Mu Chen berkedip dengan cahaya keemasan saat ia menarik napas masuk, dia bisa merasakan bahwa ada aliran energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya yang terus mengalir ke tinjunya. Saat energi yang muncul di tinjunya semakin menakutkan, cahaya keemasan yang dipancarkan secara bertahap ditarik. Ketika Lu Sui melihat pemandangan ini, matanya berbinar gembira, karena dia pasti berpikir bahwa Mu Chen tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum matanya tiba-tiba menyipit. Dia kemudian melihat Mu Chen perlahan melambaikan tangan emasnya. Tinju ini sangat berat, seolah-olah berisi naga besar. Tinju Mu Chen, yang ditutupi dengan cakar naga ungu emas, bentrok dengan telapak tangan petir sekali lagi. Wajah Lu Sui berubah drastis saat ini. Itu karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam tinju Mu Chen. Retakan praktis muncul dalam sekejap di telapak tangan petir. Lebih jauh lagi, energinya begitu ganas sampai-sampai Lu Sui bahkan tidak bisa bereaksi sebelum telapak tangan petir itu hancur karena satu kepalan tangan yang diselimuti oleh cakar naga dan memancarkan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan memancar keluar, petir runtuh dan sosok Lu Sui meledak mundur dalam keadaan menyedihkan dengan wajahnya berubah antara hijau dan putih, matanya terbelalak saat dia melihat ke depan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tinju Mu Chen akan begitu kuat. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh penguasa kelas 6. Tinju Mu Chen tidak hanya menghancurkan Great Lightning Gathering Palm-nya, kekuatan mengerikan yang menembus hampir menghancurkan energi spiritual di tubuhnya. Sial! Kekuatan orang itu, Lu Sui menggertakkan giginya saat cahaya dingin berkedip di matanya. Saat dia mundur, dia dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Sepertinya dia tidak bisa menghadapi Mu Chen secara langsung dan dia telah meremehkan Mu Chen di masa lalu. Namun, ketika Lu Sui memutuskan untuk mundur sambil menggunakan cara lain untuk menghadapi Mu Chen, yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk itu. Saat cahaya keemasan berkedip, sosok Mu Chen telah muncul secara misterius di hadapannya, sebelum dia melambaikan tangan naga ungu emasnya. Raut wajah Lu Sui berubah saat dia dengan cepat meletakkan tangannya di depannya dan memasang posisi bertahan dengan energi spiritual petir yang ganas melingkari lengannya, yang samar-samar membentuk perisai petir. Di bawah tinju naga emas, perisai petir telah runtuh dan sosok Lu Sui melesat kembali. Ketika dia terbang keluar, Mu Chen mengejarnya dengan tinju naga emasnya membanting satu demi satu, tidak memberi Lu Sui kesempatan untuk mengatur napas. Hanya dalam 10 napas aneh, Mu Chen sudah mengeluarkan 10 tinju aneh. Ketika setiap tinjunya mendarat, Lu Sui akan dikirim terbang kembali dan fluktuasi energi spiritual yang terakhir, yang awalnya tak terbatas, hilang di bawah pukulannya. Siapapun dapat mengatakan bahwa Lu Sui terlalu ceroboh, kehilangan inisiatif sebelum secara bertahap dipaksa ke keadaan yang menyedihkan oleh Mu Chen. Jika bukan karena kekuatannya sendiri yang kuat, dia akan terluka parah di bawah serangkaian serangan itu. Namun meski begitu, ketika dia mencoba mundur dari jangkauan serangan Mu Chen, wajahnya pucat dan sedikit darah di sudut bibirnya. Ketika dia melihat Mu Chen, itu tidak lagi mengejutkan di wajahnya. Setelah pukulan 10 aneh, harga dirinya telah benar-benar berkurang oleh Mu Chen. Di panggung petir, para ahli yang memperhatikan pertempuran ini memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, ketakutan muncul di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen mengandalkan arai spiritual untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh. Tetapi pada saat ini, mereka tahu bahwa tubuh fisik yang terakhir juga menakutkan dan tidak lebih lemah dari fisik binatang surgawi mereka sendiri. Orang itu praktis adalah binatang surgawi humanoid. Di langit, sementara wajah Lu Sui berubah tak sedap dipandang saat dia melihat Mu Chen, yang ada di depannya, yang terakhir tidak memiliki ekspresi di wajahnya.
Hanya momentum menusuk yang datang dari Mu Chen yang membuatnya merasa agak takut. Di bawah tatapan hitam Mu Chen, Lu Sui merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas purba yang tidak akan bisa dia hindari. Pada saat ini, Mu Chen menjadi seseorang yang sangat sulit untuk dihadapi. Wajah Lu Sui pucat saat dia menggertakkan giginya. Mu Chen, kami akan meletakkannya di sini. Jika Anda ingin melanjutkan lebih jauh, maka jangan salahkan saya karena kejam. Pada saat itu, aku pasti akan menyeretmu bersamaku, bahkan jika aku menderita luka berat. Lu Sui adalah orang yang kejam, jadi bahkan jika situasinya tidak menguntungkan baginya, dia tidak akan menganggap dirinya bodoh. Selanjutnya, dia yakin bahwa meskipun sikap Mu Chen mengejutkan, dia akan mampu menyeret Mu Chen ke bawah bersamanya jika mereka benar-benar bertarung. Namun, Mu Chen hanya mengangkat matanya saat menghadapi kata-kata kejam Lu Sui. Cara Mu Chen menatapnya tidak melemah, sebaliknya, itu malah tumbuh lebih kuat. Tanpa ekspresi di wajahnya, tubuhnya praktis hampir mendidih setelah pertempuran sebelumnya. Gelombang kuat yang sepertinya ingin menghancurkan ruang berkumpul di tubuhnya. Jika dia tidak mengeluarkan energi ini, dia malah akan melukai dirinya sendiri. Jadi pada saat ini, itu tidak mungkin, bahkan jika dia ingin membiarkan masalah ini berhenti. Jika kamu dapat memblokir langkah terakhir ini dariku, aku akan membiarkanmu pergi, Mu Chen dengan acuh tak acuh berkata. Orang bodoh yang sombong, menghadapi kata-kata Mu Chen, Lu Sui hampir meledak karena marah, karena dia benar-benar dipaksa ke keadaan yang menyedihkan dari manusia penguasa kelas 6, ekspresi wajahnya berubah lebih jahat dan saat dia melihat Mu Chen, tatapannya membuatnya tampak seperti dia hanya ingin mencabik-cabik Mu Chen. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Lu Sui menggonggong dan kilat menyambar dengan keras di sekelilingnya. Guntur gemuruh bergema di cakrawala saat penindasan menyebar. Mu Chen acuh tak acuh terhadap ini saat dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya keemasan berkumpul di kedalaman matanya, samar-samar membentuk bentuk naga dan phoenix. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan itu mulai bergetar. Itu karena dia bisa merasakan bahwa tato naga sejati dan phoenix di tubuhnya menggeliat saat ini dan gelombang energi yang mengerikan sepertinya ingin mencabik-cabik tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan energi ini, maka hal pertama yang meledak adalah tubuhnya. Mu Chen tidak ingin fisik yang telah dia sempurnakan menjadi hancur. Karena itu, dia hanya bisa membiarkan Lu Sui, yang ada di hadapannya, untuk menanggung kekuatan penghancur. Gemuruh-gemuruh yang keras meledak di cakrawala saat Lu Sui dengan sinis menatap Mu Chen dengan riak petir menyebar dari tubuhnya. Setiap riak petir akan menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun dia agak menyesal bahwa dia tergoda oleh Zhong Teng untuk berurusan dengan Mu Chen, dia tidak lagi ragu-ragu sekarang karena dia terpaksa melakukan langkah ini, jadi dia sudah memutuskan bahwa bahkan dengan mengambil risiko terluka parah, dia harus membunuh Mu Chen di sini dan sekarang. Jika tidak, reputasi klannya akan terpengaruh jika masalah ini menyebar. Karena kamu tidak menerima tawaranku, maka kamu bisa mati di sini. Raungan Lu Sui bergemuruh saat kilat menyambar dari matanya, tangannya menyatu dan segel dengan cepat berubah di bawah kilat. Seiring dengan perubahan segelnya, energi spiritual petir yang menyilaukan melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk bekas luka petir yang melayang di depannya. Masing-masing bekas luka itu mengandung energi spiritual yang sangat menakutkan, yang disempurnakan hingga batas dari energi spiritual tubuh Lu Sui. Bekas luka yang melayang di depan Lu Sui kemudian dengan cepat menyatu. Seketika, petir menyelimuti cakrawala dan meledak, lalu segel petir besar, yang kira-kira 1000 kaki, dengan cepat terbentuk. Segel petir melayang di langit dan ketika muncul, petir di wilayah ini telah bersiul tanpa henti dan tekanan mengerikan menyebar bersamanya. Di panggung petir, para jenius lainnya juga terkejut ketika mereka merasakan fluktuasi ini dan mata mereka berkontraksi sebelum berkata dengan suara rendah, ini adalah segel petir pemusnahan dunia, seni surgawi tingkat sempurna, Lu Sui sebenarnya dipaksa sampai tingkat ini. Perfect Rank Divine Arts dapat dianggap sebagai kartu truf yang kuat, bahkan untuk para jenius yang hadir di sini. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lu Sui akan dipaksa untuk melepaskan kartu asnya saat menghadapi penguasa kelas 6 seperti Mu Chen. Jauh, Zhong Teng mengalihkan pandangannya dan agak terkejut. Tapi tak lama kemudian, dia dengan lembut tersenyum,
serangan kuat dari Lu Sui ini seharusnya bisa mengubah situasi sekitar. Dengan kultivasi Lu Sui di alam penguasa kelas 7 saat menjalankan seni surgawi tingkat sempurna, bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapinya. Meskipun kekuatan Mu Chen agak mengejutkan, tidak mungkin baginya untuk menerima serangan ini dari Lu Sui. Berdiri di seberang Zhong Teng, ekspresi Mo Feng berubah serius, tapi tidak ada kepanikan di wajahnya, karena dia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Mu Chen sekarang adalah menahan Zhong Teng. Adapun Lu Sui, Mu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya dan jika dia benar-benar tidak bisa melawannya, maka Mu Chen hanya bisa meninggalkan pagoda pemurnian tubuh. Mu Chen, saya harap Anda bisa bertahan, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Anda. Ketika Zhong Teng dan Mo Feng berbicara, kilat di depan Lu Sui menjadi lebih ganas dan segel petir 1000 kaki dengan cepat terbentuk dan riak petir telah meruntuhkan ruang. Lu Sui berdiri di belakang segel petir saat dia menatap Mu Chen dengan mata dingin. Awalnya, dia ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan 5 jenius terakhir. Tapi karena dia dipaksa untuk mengungkapkan ini oleh Mu Chen, yang lain akan waspada terhadap ini dan dia akan kehilangan inisiatif. Karena itu, dia harus membantai Mu Chen di sini, apapun yang terjadi. Jauh di bawah segel petir, cahaya keemasan tanpa henti melonjak di tubuh Mu Chen dan pupilnya yang awalnya hitam pekat telah berubah menjadi emas pada saat ini. Seolah-olah mereka terbuat dari emas dan dipenuhi dengan prestise yang tak terkatakan. Mu Chen tidak mengangkat kepalanya untuk melihat segel petir besar. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya ke lengannya sendiri dan pembuluh darahnya terus-menerus menggeliat seperti naga di lengannya. Karena dagingnya terasa seperti mendidih, dia bahkan merasa akan larut. Perlahan mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan tato naga sejati dan Phoenix di tubuhnya sedikit gemetar pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk melepaskan energi mengerikan yang mereka pegang. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan melihat segel petir besar yang terangkat di bidang pandangnya dan tatapannya berangsur-angsur berubah tajam. Raungan naga yang dalam bergema dari tubuh Mu Chen, dagingnya gemetar saat tato naga sejati menutupi lengan kanannya, itu nyata seperti cakar naga asli dan perlahan-lahan meregang, menyatu sempurna dengan 5 jarinya. Pada saat yang sama, tato Phoenix sejati di punggungnya telah bergerak sekali, berkeliaran di kulit Mu Chen sebelum tiba di lengan kirinya. The True Phoenix Tato perlahan membuka sayapnya dan sayap ungu keemasannya menyatu dengan lengan kiri Mu Chen. Naga sejati di kanannya dan Phoenix sejati di kirinya. Lengan Mu Chen berkembang dengan cahaya ungu emas, yang tampak seperti dibentuk dengan emas berwarna ungu, memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan dan kedua lengannya terus-menerus gemetar. Ketika naga sejati dan Phoenix muncul di lengan Mu Chen, Lu Sui juga telah selesai mengumpulkan kekuatannya di langit dan dia dengan kejam menatap Mu Chen, sebelum melambaikan tangannya ke bawah tanpa ragu-ragu. Segel petir pemusnahan dunia, ketika dia membanting telapak tangannya ke bawah, segel petir mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi, menyebabkan gemuruh guntur di langit ditekan. Setelah itu, segel petir telah berubah menjadi cahaya petir saat merobek ruang dan menekan ke arah Mu Chen seperti sambaran petir. Bahkan para jenius di sekitar yang sudah mundur meningkatkan kecepatan mereka untuk mundur lebih jauh. Jelas, mereka tahu betapa mengerikannya serangan dari Lu Sui ini dan mereka tidak ingin terjebak di dalamnya. Sementara segel petir besar ditekan dengan bayangan besar dilemparkan, Mu Chen tampak kecil dan tidak signifikan di tengah segel besar. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat segel petir yang turun, sebelum sedikit menutup matanya dan cahaya ungu emas di lengannya menjadi lebih menyilaukan. Raungan naga dan tangisan Phoenix bergema di dalam tubuh Mu Chen, gemetar daging dan tulangnya, yang menyebabkan bantalan Mu Chen naik dengan ganas, mencapai batas. Sebuah cahaya keemasan yang tampak besar ditembakkan dari mata Mu Chen, lalu dia mengangkat lengan kanannya dan melemparkan pukulan ke depan. Tinju naga sejati, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dan membentuk naga ungu emas, melepaskan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Tinju Phoenix sejati, setelah tinju kanannya, Mu Chen menindaklanjuti dengan tinju kirinya dan teriakan Phoenix yang brilian bergema. Cahaya keemasan menyembur sekali lagi dan seekor Phoenix emas mengepakkan sayapnya, menyapu badai emas. Naga emas dan Phoenix berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka terbang yang menyerbu ke cakrawala,
terjalin pada saat yang sama seperti perpaduan antara naga dan Phoenix. Saat cahaya keemasan berfluktuasi, itu segera menghancurkan ruang. Di panggung petir, setiap jenius di sini terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka melihat naga emas dan Phoenix yang terjalin dan mereka merasakan penindasan yang mengejutkan dipancarkan dari mereka, yang bahkan menyebabkan darah di tubuh mereka bergetar. Dari naga emas dan Phoenix yang terbentuk dengan cahaya keemasan, sepertinya ada jejak aura naga sejati dan Phoenix. Mengapa serangan Mu Chen mengandung aura naga sejati dan Phoenix? Seseorang berseru dengan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Naga sejati dan Phoenix adalah binatang surgawi puncak. Bahkan di klan naga dan Phoenix, kaisar dari masing-masing klan, mustahil bagi orang biasa untuk memilikinya, apalagi manusia biasa. Lu Sui juga terkejut pada saat ini dan cahaya ganas muncul di matanya. Terlepas dari mengapa serangan Mu Chen mengandung jejak aura naga sejati dan Phoenix, itu tidak akan bisa membuatnya goyah. Sebaliknya, itu membuat keputusannya untuk membunuh Mu Chen semakin kuat. Karena dia sudah dicocokkan dengan lawannya, maka dia harus segera membunuhnya dan tidak meninggalkan ancaman. Lu Sui meraung dan segel petir, yang menekan Mu Chen, tumbuh lebih megah dan kilat meledak dengan keras, yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di bawah banyak tatapan terkejut, segel petir menekan ke bawah saat naga emas dan Phoenix terbentuk menjadi seberkas cahaya keemasan yang membubung ke atas. Pada akhirnya, keduanya tiba-tiba bentrok di langit. Pada saat tabrakan itu, kilau yang menyilaukan meledak, yang menyebabkan semua orang menutup mata dari cahaya yang menyilaukan itu. Pada saat tabrakan juga, wajah Lu Sui secara instan berubah drastis dan dia melihat segel petir, yang menekan, sebenarnya melambat pada saat ini, sebelum berhenti secara bertahap. Dia memblokirnya, Lu Sui mengontrak murid-muridnya. Tapi saat dia merasa tidak percaya, segel petir tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara retak, sebelum retakan menutupi segel petir dengan gerakan cepat di permukaan segel petir. Hanya dalam beberapa saat, retakan menyebar di segel petir dan cahaya keemasan menembus celah. Wajah Lu Sui dengan cepat menjadi pucat dan dia segera mundur. Pada saat itu ketika dia mundur, segel petir besar tiba-tiba meledak dan cahaya petir menyebar ke segala arah, garis emas melesat keluar, yang menyelimuti Lu Sui yang mundur. Dalam cahaya keemasan, naga emas meraung sementara Phoenix emas mengeluarkan teriakan. Jejak aura naga sejati dan Phoenix segera membekukan darah Lu Sui. Kecepatan naga emas dan Phoenix sangat cepat sampai-sampai Lu Sui tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa menyaksikan saat cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap itu, darah segar menyembur dari mulut Lu Sui dan dadanya runtuh sebelum dia menembak balik dalam keadaan menyedihkan. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya dengan cepat berkurang dan dia jelas terluka parah. Setelah Lu Sui terluka parah, seberkas cahaya keemasan juga telah benar-benar habis dan berubah menjadi kilauan cahaya, lalu tersebar. Wajah Lu Sui pucat saat dia melihat kilauan cahaya, yang menutupi langit, dengan ekspresi kusam. Saat dia dalam keadaan linglung, sosok misterius tiba-tiba melesat dengan angin yang menusuk dan mengincar kepala Lu Sui dengan niat membunuh. Merasakan niat membunuh, hati Lu Sui menjadi dingin. Karena dia tahu itu pasti Mu Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan begitu kejam sampai-sampai tidak membiarkannya mengatur napas. Sekarang dia telah terluka parah, ada kemungkinan dia bisa dibunuh oleh Mu Chen jika dia terus bertarung. Tubuh Lu Sui gemetar ketakutan dan amarah. Namun, dia hanya bisa mengaum karena marah. Dipenuhi dengan keengganan, dia dengan cepat mundur, lalu keluar dari jangkauan panggung awan petir. Ketika dia keluar dari panggung awan petir, sebuah cahaya segera berkelap-kelip di sekelilingnya dan siluetnya langsung menghilang. Terbukti, dia ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh, kehilangan kesempatan untuk bergerak maju. Mu Chen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tepat sebelum Lu Sui ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh, raungannya, yang dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan, bergema. Mu Chen berdiri di sana, melihat tempat Lu Sui menghilang dengan acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan kata-kata Lu Sui dan berbalik untuk kembali ke tengah panggung awan petir. Saat Mu Chen mendarat di panggung petir, seluruh wilayah menjadi sunyi dan ketakutan memenuhi mata para jenius lainnya. Mu Chen juga mengangkat kepalanya,
dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya pada para jenius itu, sebelum mengarahkan pandangannya ke Zhong Teng, yang menghadap Mo Feng sambil bergantian antara hijau dan putih. Kemudian, suara tenang Mu Chen bergema. Aku ingin tahu apakah masih ada teman di sini yang ingin membandingkan catatan? Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat suaranya menyebar di panggung petir. Suaranya tidak keras, tetapi ada nada ketakutan yang menyebar. Beberapa jenius lain yang memiliki tatapan ganas memangsa memiliki mata sedikit berkedip sebelum mereka pindah kembali. Itu karena, pada saat ini, Mu Chen tampaknya tidak kelelahan dari pertempuran, sebaliknya, dia merasa lebih berbahaya. Mereka sudah tahu bahwa pada saat ini, momentum Mu Chen telah terbentuk dan sulit bagi siapapun untuk memilihnya. Di antara 5 kuota, orang ini pasti akan mendapat tempat. Ketika kata-kata Mu Chen menyebar dari panggung awan petir, tidak hanya tidak ada jawaban, bahkan area di luar pagoda pemurnian tubuh diselimuti suasana sunyi yang mematikan. Semua orang tercengang pada adegan ini, mereka menatap lokasi tempat Lu Sui menghilang, seolah-olah mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh hasilnya. Sebelumnya, ketika Lu Sui melakukan gerakan yang mengerikan, mayoritas ahli di sana sudah berpikir bahwa hasil pertempuran telah ditentukan. Namun, mereka tidak pernah berharap Mu Chen membalikkan situasi sekali lagi, dan menendang Lu Sui, yang tampaknya memiliki kemenangan dalam genggamannya, pergi. Semua orang tercengang untuk sesaat, sebelum mereka pulih dari keterkejutan dan tatapan mereka berubah menjadi sangat serius. Sebelumnya, Mu Chen bahkan tidak mengeluarkan arai spiritualnya, dia hanya mengalahkan penguasa kelas ke-7 Lu Sui dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 6, meskipun yang terakhir ceroboh sejak awal, dan dengan demikian, kehilangan inisiatif, itu masih menunjukkan betapa menakutkannya Mu Chen. Dengan kekuatan itu, dia bisa menghadapi para jenius teratas di pagoda pemurnian tubuh. Ke arah klan Rock Langit, wajah Lu Qing pucat saat dia melihat siluet ramping di layar, menelan air liurnya, ketakutan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Pada titik waktu ini, dia akan bodoh jika masih memperlakukan Mu Chen sebagai penguasa kelas 6 biasa. Dengan kekuatan bertarung yang dia tunjukkan, selain arai spiritual yang kuat, bahkan Zhong Teng akan kesulitan untuk menang jika mereka bertarung. Sebelumnya, dia mengejek dan memandang Nine Nether dengan jijik, tapi sekarang, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan dia bisa mengerti itu dari semua tatapan mengejek yang menembaki. Mengapa Mu Chen begitu kuat? Zhong Yan, yang telah kalah dari Mu Chen, juga memiliki ekspresi muram. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa Mu Chen mengandalkan arai spiritual untuk berurusan dengan para ahli. Tapi siapa yang menyangka bahwa tanpa menggunakan arai spiritual, Mu Chen akan berhasil mengalahkan Lu Sui dengan cara yang begitu ganas? Sepertinya hanya kakak Zhong Teng yang bisa berurusan dengan orang itu. Pakar lain dari klan Rock Langit mengangguk. Liu Qing dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak hanya mereka salah menilai kekuatan Mu Chen, tetapi bahkan Zhong Teng mungkin salah menilai kekuatannya. Orang itu benar-benar aneh. Setelah kejutan yang dibawa oleh Mu Chen di pagoda pemurnian tubuh, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di atas panggung batu di luar pagoda dan siluet yang tampak menyesal muncul. Ketika siluet itu muncul, dia segera mundur dalam sekejap dan muncul di antara klan Gagak Guntur, menunjukkan dirinya, dia secara alami adalah Lu Sui yang berwajah pucat dengan energi spiritualnya berkurang. Tatapan sekitarnya semua diarahkan dalam sekejap. Wajah Lu Sui pucat saat dia dengan penuh kebencian memelototi Mu Chen, yang ada di layar, sebelum menoleh dan mengarahkan tatapan ganasnya ke Nine Nether dan Mo Ling. Di sampingnya, beberapa ahli dari Thunder Crow Clan juga memiliki ekspresi buruk. Namun, Nine Nether tidak takut ketika menghadapi tatapan mereka. Dia dengan dingin mencibir, anjing yang dipukuli masih berani keluar dan bertindak galak. Dengan Lu Sui yang terluka parah dan kehilangan semua kemampuan bertarungnya, mereka tidak perlu takut. Jika mereka berani menyerang mereka, maka Nine Nether tidak akan keberatan menyingkirkan mereka semua untuk menyingkirkan ancaman di masa depan. Tatapan kebencian Lu Sui terkunci pada Nine Nether tetapi, pada akhirnya, dia dengan enggan menarik kembali pandangannya, sebelum dengan cepat mundur dan duduk di reruntuhan bangunan untuk pulih dari luka-lukanya. Beberapa orang lain dari Thunder Crow Clan juga muncul di sekelilingnya untuk melindunginya. Ketika Nine Nether melihat respons mereka,
Dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan mereka dan melihat ke layar sekali lagi, fokus pada siluet muda itu dan tinjunya yang terkepal erat akhirnya rileks. Itu juga jelas tidak terduga baginya bahwa Mu Chen akan menang dengan mudah. Itu karena, menurut perkiraannya, bahkan jika Mu Chen dapat dengan kuat menginjakkan kakinya, akan sulit baginya untuk mengalahkan Lu Sui dengan mudah dengan kekuatannya di penguasa kelas 6, dan jika pertempuran itu diseret sampai akhir, mungkin ada beberapa perubahan tak terduga pada hasilnya. Namun, hasilnya adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Jelas, Mu Chen juga memperoleh manfaat besar dari 3 tingkat pagoda pemurnian tubuh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Dikatakan bahwa pagoda pemurnian tubuh tingkat keempat sangat menakjubkan. Jika seseorang dapat menginjakkan kaki di dalamnya, mereka akan dapat memperoleh manfaat yang jauh melebihi tingkat ketiga. 9 Nether sedikit tersenyum, dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada masalah bagi Mu Chen untuk memasuki level keempat. Adapun Mo Feng, kekuatannya adalah salah satu yang teratas di antara grup, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan kuota di 5 besar juga. Sepertinya dalam perjalanan ke pagoda pemurnian tubuh ini, klan 9 Netherbird mereka mungkin menjadi pemenang terbesar. Di panggung awan petir tidak ada yang menanggapi kata-kata Mu Chen dan pada saat ini, bahkan mereka yang sekuat Han San dan Sukun merasa sedikit takut pada Mu Chen. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan memilih untuk berhadapan langsung dengannya. Dengan demikian, semua ahli di sekitarnya diam, sebelum dengan cepat mundur dari daerah Mu Chen, menyatakan bahwa mereka tidak akan melawannya. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, meskipun tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dia masih merasa lega. Yang lain hanya bisa melihat pemandangan luar biasa saat dia mengalahkan Lu Sui. Tapi mereka tidak tahu bahwa tinju yang dia lempar sebelumnya adalah kelebihan energi dari tingkat ketiga. Sebelumnya, tubuh Mu Chen seperti spons yang menyerap air hingga batasnya. Tinjunya yang sebelumnya telah memeras air sepenuhnya, mengembalikan tubuhnya yang kembung ke keadaan semula. Jadi jika dia mencoba melakukan serangan semacam itu lagi, kekuatannya tidak akan sekuat sebelumnya. Efek khusus dari akumulasi energi di tubuhnya ini secara alami dibawa kepadanya oleh fisik naga Phoenix. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hasil yang tidak diharapkan siapapun, menjadi kartu truf yang tangguh. Sutra naga Phoenix memang kuat, bahkan Mu Chen penuh pujian untuk ini. Sutra naga Phoenix benar-benar cocok sebagai teknik yang luar biasa. Menurut perkiraannya, Sutra naga Phoenix jelas tidak biasa, bahkan di antara kemampuan surgawi. Mu Chen sebentar berseru kagum sebelum menenangkan hatinya. Meskipun tidak ada orang di sini untuk memprovokasi dia tidak berniat memprovokasi orang lain juga. Dia berdiri di tempat, menunggu hasil eliminasi. Adapun Zhong Teng, Mu Chen tahu bahwa Zhong Teng pasti berada di belakang Lu Sui yang menemukan masalah dengannya. Tapi karena saat ini bukan kesempatan terbaik baginya untuk bergerak, dia hanya bisa mendorong rencananya kembali. Namun demikian, tatapan tajam Mu Chen masih terkunci pada Zhong Teng, dan sekitarnya melonjak dengan energi spiritual, seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, penuh dengan ancaman. Tindakan Mu Chen membuat Zhong Teng yang menghadap Mo Feng merasa tidak enak, karena dia harus memisahkan pikirannya untuk memperhatikan Mu Chen, mencegah Mu Chen tiba-tiba bergerak bersama dengan Mo Feng. Dengan cara ini, perhatian Zhong Teng agak terganggu dan dia menggertakkan giginya, sebelum mengambil inisiatif untuk mundur dari wilayah tempat Mo Feng berada. Saudara Mo, akan sulit bagi pertarungan kita untuk mencapai kesimpulan. Jadi mengapa kita tidak mencari lawan masing-masing dan mendapatkan kuota? Setelah Zhong Teng mundur, suaranya bergema. Mo Feng dengan acuh tak acuh melirik Zhong Teng, sebelum menganggukkan kepalanya. Itu karena dia tahu bahwa jika mereka tetap berada dalam konfrontasi, tidak akan ada hasil. Jika dia bergandengan tangan dengan Mu Chen, mereka mungkin membangkitkan keganasan di Zhong Teng, dan bahkan mereka harus membayar harga yang cukup mahal dari serangan balik. Saat ini, hal terpenting bagi mereka adalah mendapatkan kuota untuk memasuki level keempat. Ketika Zhong Teng melihat jawaban Mo Feng, dia merasa lega di dalam hati dan dia dengan cepat mundur, meninggalkan area tempat Mu Chen dan Mo Feng berada, lalu dia merenung sebentar sebelum berjalan menuju yang lebih lemah. Ketika Mu Chen melihat Zhong Teng pergi, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Zhong Teng dan bertukar pandang dengan Mo Feng, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum,
mengungkapkan rasa terima kasihnya karena menahan Zhong Teng kembali. Tatapan Mo Feng menjadi agak lebih lembut pada saat ini, karena kekalahan Mu Chen dari Lu Sui telah menyebabkan Mo Feng melihatnya sebagai seseorang pada tingkat yang sama, dan dia tidak lagi mempertahankan ketidakpedulian yang dia miliki dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia juga menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen, sebelum dia berbalik dan mulai memilih lawannya sendiri. Orang lain yang tersisa juga telah memilih lawan mereka sendiri. Pada saat ini, energi spiritual berhembus kencang di atas panggung awan petir saat tumbukan tersapu gelombang, yang menyebabkan ruang bergetar tanpa henti. Di panggung petir yang mendatangkan malapetaka dengan energi spiritual, hanya situasi Mu Chen yang tidak terganggu, karena tidak ada yang melangkah dalam radius 1000 kaki. Pada saat ini, dia seperti penonton saat dia menyaksikan pertempuran. Pada saat yang sama, dia juga telah menanamkan gerakan kuat ke dalam hatinya. Meskipun seharusnya tidak ada bentrokan di level ini, masih ada 2 level lagi yang menunggu mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada penurunan di level selanjutnya? Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mengisi dirinya dengan informasi tentang yang lain. Di bawah pengamatan Mu Chen, pertempuran di panggung petir berlangsung selama beberapa waktu sebelum mereka mulai berakhir, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Setelah Mu Chen, Han San dari klan Badak Iblis yang mengalahkan lawannya dan mendapatkan kuota. Setelah dia, Mo Feng dan Zhong Teng sama-sama memperoleh kemenangan. Kuota terakhir jatuh ke Sukun, yang sebelumnya kalah dari Han San di luar pagoda pemurnian tubuh. Orang ini memiliki kekuatan yang mengejutkan, karena bahkan Han San harus melakukan banyak gerakan sebelum dia bisa mendapatkan kemenangan. Ketika Sukun memperoleh kuota terakhir, panggung awan besar menjadi hening sekali lagi dan 5 siluet berdiri saat 5 aura tak terbatas membubung ke langit, berbenturan satu sama lain. Namun, bentrokan hanya berlangsung sesaat, sebelum mereka berlima menariknya sekaligus. Mereka saling melirik, lalu mereka tidak lagi ragu-ragu dan terbang keluar, muncul di 5 tikar petir. Setelah itu, tatapan mereka diarahkan ke ruang di belakang panggung awan petir dengan keserakahan yang menyala-nyala saat komet melesat melintasi ruang itu. Garis-garis itu adalah tetesan esensi petir, berkedip-kedip dengan kilau yang menyilaukan. Terima kasih telah menonton.